Kita akan segera mulaikan pelajaran ke-6 tentang nama Bapa dari kelas sukses. Saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran 1, peserta SOS akan belajar untuk mengerti dan memahami siapakah nama Bapa di surga yang sebenarnya. Kemudian peserta SOS akan dapat menceritakan dan memberitakan nama Bapa yang sebenarnya kepada kekristenan di Indonesia. Ketiga, peserta SOS mengerti tentang sejarah penerjemahan kitab suci Kristen di Indonesia. 4, setelah mengetahui nama Bapa yang sebenarnya, maka peserta SOS tetap memiliki kedewasaan untuk tidak menyalahkan dan menghakimi jiwa-jiwa maupun gereja-gereja lainnya yang belum menggunakan nama Bapa yang sebenarnya. Inilah tujuan pembelajaran. Ya, mari kita start. Tidak semua orang Kristen mengenal nama Bapa di surga. Bahkan tidak sedikit juga yang menolak kebenaran yang mengungkapkan siapakah nama Bapa di surga. Sekelompok orang percaya yang memilih menggunakan nama Bapa Yahweh malah dipandang sebelah mata dari kelompok-kelompok Kristen sendiri. Bahkan ada yang menganggap bahwa kekristenan yang memakai nama Bapa Yahweh adalah sebuah kekeliruan. Sebab itu dalam kelas ini kita akan belajar siapakah nama Bapa di surga yang sebenarnya menurut firman Tuhan, bukan menurut tradisi atau kebiasaan yang sudah dipercayai secara turun-temurun. Melalui School of Success SOS ini, setiap peserta akan belajar untuk mengerti siapakah nama Bapa yang sebenarnya. Bagian A, sejarah singkat agama di Indonesia. Mengapa nama Bapa di surga tidak diekspos dalam kekristenan di Indonesia? Untuk mengetahui hal ini, maka kita akan mempelajari sejarah masuknya kekristenan di Indonesia, agama mula-mula di Indonesia. Bagaimana cara masuk dan berkembangnya kekristenan di Indonesia sangat mempengaruhi bagaimana pola kekristenan di Indonesia sekarang ini, sehingga kita dapat memahami polemik yang terjadi tentang penyebutan nama Bapa yang terjadi di kalangan Kristen. Sebelum adanya agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia, di masa lalu kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sudah mengenal adanya sesembahan pada masa itu. Ada beberapa aliran kepercayaan yang berkembang pada masa itu di masyarakat Indonesia, yaitu animisme, sebuah kepercayaan yang meyakini bahwa roh-roh orang mati mendiami benda-benda tertentu seperti pohon, batu, patung, gunung, dan sebagainya. Dinamisme, sebuah kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan supernatural pada benda-benda yang dikeramatkan seperti keris, patung, pohon besar, dan sebagainya. Juga ada totemisme, sebuah kepercayaan yang meyakini bahwa hewan-hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supernatural seperti sapi, ular, harimau, dan sebagainya. Inilah kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat. Sebelum agama masuk ke Indonesia, dalam perkembangannya kemudian ketika agama-agama mulai masuk dan diperkenalkan, mereka mulai terbuka dengan agama dan pengajaran tentang Tuhan. Masyarakat mulai percaya adanya Tuhan yang esa. Istilah monoteisme yang berarti kepercayaan adanya satu Tuhan mulai dikenal masyarakat. Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Agama Hindu dan Buddha mula-mula masuk ke Indonesia sekitar abad ke-4 sampai ke-5 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa peninggalan prasasti-prasasti yang ada. Agama Hindu dan Buddha mulai bertumbuh dan berkembang di Indonesia. Kepercayaan kepada pribadi yang memiliki kuasa atas alam semesta pun mulai diterima masyarakat Indonesia. Mereka mulai menyebut Sang Widi, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Masuknya agama Islam pertama kali ke Indonesia. Ada yang memperkirakan masuknya agama Islam ke Indonesia pertama kali pada abad ke-8 Masehi melalui jalur perdagangan dan pendidikan. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan dalam jalur perdagangan, maka semakin bertambahlah orang-orang yang masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan yang didominasi oleh bangsa India, Persia, dan Arab yang beragama Islam. Dengan bertambahnya umat Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan, maka semakin berkembanglah agama Islam di Indonesia, khususnya daerah pesisir. Nah, melihat perkembangan yang besar pada umat Islam, maka pada abad ke-13 Masehi mulailah dilakukan penyebaran agama Islam secara besar-besaran.
melalui perdagangan, pendidikan, ceramah, dan dakwah yang dimotori oleh tokoh-tokoh Islam, yaitu kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Antara lain Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Gresik, Ibrahim Maulana Malik, Sunan Gresiknya. Jadi kita tahu dengan adanya penyebaran agama Islam di wilayah Indonesia, maka lambat laun penduduk pribumi pun mulai memeluk agama Islam. Penyebaran ini semakin kuat karena adanya dukungan dari beberapa kerajaan Islam yang sangat berpengaruh di bidang politik pada waktu itu. Sebagai contoh, kerajaan-kerajaan Islam di Aceh, Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Dalam penyebaran dan pengajaran agama Islam, maka tokoh agama ini mengajarkan tentang Tuhan yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi dengan pribadi yang bernama Allah. Ya, saya baca Allah ya. Islam masuk ke Indonesia membawa budaya, agama, dan pengajarannya tanpa dipengaruhi oleh lingkungan. Namun, para sunan juga menggunakan budaya lokal untuk mensiarkan agama Islam. Ya, sehingga semua masyarakat Indonesia yang memeluk agama Islam memanggil nama Tuhan dengan nama Allah. Tidak lagi memakai nama Sang Hyang Widi, Wisnu, Brahmana, dan Siwa. Agama Islam telah mengajarkan bahwa Allah SWT adalah nama Tuhan. Dan itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi atau yang Maha Kuasa kepada masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, mereka menyebut nama pencipta langit dan bumi yang menguasai kehidupan sekarang dan yang akan datang dengan nama Allah. Nah, sekarang kita lihat masuknya agama Kristen di Indonesia. Agama Kristen diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad 15 Masehi melalui kedatangan bangsa Portugis yang masuk dan mengajarkan agama Kristen. Setelah Portugis, agama Kristen menjadi semakin berkembang di Indonesia pada masa kolonial Belanda VOC, ya kita kenal Variety of Company. Pada pendekatan budaya yang ada di Indonesia, penginjilan dimulai dari Kepulauan Maluku. Wah, ini yang dari wilayah Maluku, itu dimulai di sana. Orang pertama yang menjadi Kristen adalah orang-orang di Maluku, Saparua, Pulau Sulawesi, terutama di Tanah Toraja dan di Sulawesi Tengah. Nah, kekristenan di Indonesia itu berkembang pesat melalui pendekatan budaya yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan masuknya Islam ke Indonesia yang membawa kebudayaan Arab dalam agama mereka. Keadaan inilah yang menjadi polemik bagi para misionaris yang masuk ke Indonesia. Budaya yang ada di masyarakat begitu banyak dan berbeda-beda. Pengaruh budaya cukup kuat pada waktu ada Islam. Dengan berkembangnya kekristenan di Indonesia, maka masyarakat Kristen yang pribumi ingin memiliki kitab suci yang sama dengan para misionaris, tetapi dalam terjemahan Indonesia. Karena memang belum ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita belajar tentang penerjemahan kitab suci. Dengan adanya keinginan dan kebutuhan yang besar untuk memiliki kitab suci Kristen dalam bahasa Indonesia, dulu masih bahasa Melayu ya, maka terjadi dilema dalam proses penerjemahannya. Dalam penerjemahan kitab suci dari bahasa Jerman ke dalam bahasa Indonesia, para misionaris mengalami masalah dalam kaitannya dengan penerjemahan nama Tuhan. Dalam kitab suci bahasa Jerman, Tuhan memakai kata God, bukan God parit ya. Memang bahasa Jerman mengucapkan seperti apa yang dituliskan, God. Ya, sementara Inggris God. Dikarenakan para penerjemah kitab suci pada waktu itu bukan orang-orang ahli teologi, tetapi ahli bahasa, maka kata God dan God yang ditemukan dalam kitab suci berbahasa Jerman dan Inggris semua diganti menjadi Allah. Dengan alasan pada waktu itu semua orang sudah mengenal nama Allah sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi, sehingga nama itu dipakai untuk menggantikan kata Tuhan dalam semua penerjemahan kitab suci dalam bahasa Indonesia, mengikuti pendekatan budaya yang sudah ada untuk mempermudah masuknya Injil dalam masyarakat Indonesia. Dari apa yang kita pelajari dalam sejarah agama di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa dalam negara Indonesia sebelum Islam masuk, semua orang menyebut nama Tuhan pencipta dan yang maha kuasa adalah Sang Hyang Widi, Brahmana, Wisnu, dan Siwa. Juga kita kenal beberapa daerah seperti di Sulawesi Utara, daerah Batak, Debata, Indonesia Timur, Tete Manis, dan lain sebagainya. Namun setelah masuknya Islam dan menguasai banyak daerah melalui kerajaan Islam, maka nama Tuhan pencipta langit dan bumi pun berubah menjadi Allah. Sehingga pada saat Kristen masuk ke Indonesia melalui konteks pendekatan budaya,
maka nama Allah juga masih tetap dimasukkan ke dalam kitab suci penerjemahan berbahasa Indonesia untuk menyebut nama Tuhan pencipta alam semesta, dan akibatnya nama Allah pun terus dipakai sampai sekarang karena sudah menjadi kebiasaan dalam kekristenan Indonesia. Jadi, nama Allah yang digunakan selama ini dalam terjemahan kitab suci adalah peminjaman nama Tuhan di luar konteks kitab suci Kristen yang sebenarnya. Hal ini bukan berarti mutlak karena kesalahan penerjemah, tetapi sekali lagi penerjemahan atau pemakaian nama Allah adalah karena mengikuti konteks budaya dan agama yang telah ada sebelum Kristen masuk ke Indonesia. Alasan penggunaan nama Allah ini pun banyak dikemukakan oleh para misionaris untuk mempermudah, sekali lagi ya, perhatikan, hanya untuk mempermudah masuknya penginjilan ke daerah-daerah seluruh Indonesia. Tetapi apakah kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang sudah mengetahui semua kebenaran ini masih mau memakai nama lain untuk mengganti nama Bapa yang sesungguhnya? Tentu tidak demikian. Nah, bagian B, kebenaran firman yang terungkap. Firman Tuhan datang kepada Daniel yang berkata bahwa di akhir zaman orang yang mempelajari firman Tuhan akan mendapatkan pengetahuan dari firman itu dan pengetahuan akan bertambah. Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan pergi kian kemari dan pengetahuan akan ditambahkan. Jika kita melihat bagaimana mereka yang mempelajari firman Tuhan di akhir zaman ini, sehingga pengetahuan itu bertambah, salah satunya bahwa keselamatan adalah anugerah di dalam Yesus Kristus Tuhan, bukanlah usaha manusia dan upaya manusia untuk mendapatkannya. Amin ya. Tetapi murni hanya karena anugerah pemberian saja. Bahkan masih banyak hal lagi yang Tuhan singkapkan melalui firman-Nya tentang kehidupan setelah kematian, berkat atas orang percaya dan sebagainya. Dan semuanya itu adalah penyingkapan dari kitab yang terbuka, sehingga kita mendapatkan kebenaran demi kebenaran. Sekarang ini, Tuhan sedang bergerak melalui orang-orang yang terus-menerus menyelidiki firman Tuhan di akhir zaman ini. Dan satu hal yang luar biasa, mereka menemukan bahwa nama Bapa di surga adalah Yahweh, YHWH, bukan nama yang lain. Bapa memiliki nama yang telah dinyatakan kepada nenek moyang Israel. Yesaya 42 ayat 8, terjemahan seluruhnya adalah IMB. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, pujianku kepada patung. LAI berkata begini, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Sudah dapat membandingkan terjemahan dua terjemahan IMB dan LAI. Dan akhirnya kita yang sekarang memahami akan berkata tepat IMB, akulah Yahweh, itulah namaku. Bapa tidak mau namanya diganti dengan sesembahan lain. Apalagi kita umatnya menyembah nama lain. Kalau Tuhan sudah menyingkapkan kebenaran mengenai nama Bapa di surga, itu adalah Yahweh. Apakah kita sebagai umatnya masih mau nih mengganti nama Bapa dengan sebutan lain? Tentu pun tidak demikian. Jadi, mari kita belajar tentang Yahweh, the personal name. Dianjurkan setiap peserta SOS membaca Keluaran 3 ayat 1-22. Dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa sebuah sejarah yang benar di mana Tuhan menampakkan dan memperkenalkan pribadinya kepada Musa dalam bentuk api di semak-semak. Namun, api itu tidak membakar semak-semak tersebut. Kejadian ini merupakan awal di mana Musa akan dipakai dan diutus oleh Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Dalam ayat-ayat ini pun terjadi percakapan antara Musa dan Tuhan. Maka Musa bertanya, Mah Semo, siapakah namanya? Nah, penggunaan kata mah dalam tata bahasa Ibrani bukan hanya bermaksud menanyakan nama secara literal, namun lebih dalam mengandung arti yaitu siapa pribadi di balik nama itu. Masemo, siapa pribadi di balik nama itu. Ketika Musa bertanya Masemo dengan rasa keinginan tahuannya, Musa, siapakah pribadi yang berhadapan dengan Musa itu? Maka Tuhan menjawab, Ehye Asher Ehye, yang artinya aku ada yang aku ada, I am that I am. Beberapa ahli teologi menafsirkan bahwa makna dari jawaban Tuhan kepada Musa itu adalah Tuhan sedang menyatakan keberadaan dirinya sebagai yang maha tahu, yaitu bahwasanya Tuhan bagi Musa dan Israel bukanlah Tuhan yang tidak bergerak
yang berada dalam patung atau benda-benda yang dikeramatkan, tetapi Dia adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Nah, dari pernyataan Tuhan ini mengandung muatan teologis yang luar biasa bagi Musa, bahwa Tuhan yang akan mengutus Musa adalah Tuhan yang penuh kuasa, senantiasa selalu ada bagi Musa dan bangsa Israel yang menjadikan segala sesuatu menjadi lebih baik dan tidak pernah berdiam diri. Implikasi teologisnya yaitu, kita sebagai orang percaya bukan menyembah patung-patung, dewa-dewa, berhala-berhala yang berwujud patung atau benda mati, atau memuja kekuatan-kekuatan di alam semesta, seperti angin, petir, dan lainnya. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Mesir yang menyembah banyak dewa. Dalam perjumpaannya dengan Musa, Tuhan bukan saja menyatakan keberadaannya atau kuasanya, tetapi Dia juga menyatakan nama sesungguhnya, yaitu personal name. Nah, kita baca dalam Keluaran 3 ayat 15. Yahweh Elohe Avotekem, Elohe Abraham, vi Elohe Yisak, vi Elohe Yakov, Selah mi aleichem, se semile olam, we se sikirle dordor. Jadi kalau kita baca terjemahan dari bahasa Ibrani ini, katakan demikian kepada Israel, Yahweh, ya, Yahweh Elohe Avotekem, Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan seperti itulah aku diingat di semua generasi turun-temurun. Dari pernyataan ini, Yahweh sedang berbicara kepada Musa, dan setiap kita yang percaya bahwa nama yang disembah hanya ada satu, yaitu Yahweh, yang harus diingat secara turun-temurun dan tidak ada yang lain. Poin C, Yahweh memperkenalkan namanya. Dengan adanya pernyataan dan inisiatif Tuhan sendiri untuk menyatakan nama pribadinya sebagai Yahweh, the personal name, maka kita dapat melihat tujuan Yahweh memperkenalkan namanya. Apakah yang Yahweh inginkan dari umatnya? Yaitu, agar setiap kita yang percaya mengalami pembaruan dalam kebenaran dan menjadi lebih baik dan semakin teguh dalam iman kita. Jadi kita dapat belajar ya, apa yang telah tertulis pada perjanjian lama, pada masa kitab Keluaran. Sampai sekarang akhirnya kita diperbaharui untuk sebuah kebenaran dan menjadi lebih baik dalam iman kita. Mari kita lihat, Abraham, Ishak, dan Yakub menyembah Yahweh, dan nama itu kekal turun-temurun dan harus diingat oleh semua umatnya. Keluaran 3:15 dalam bahasa Ibrani dikatakan Yahweh Elohe Avotekem, tadi sudah kita baca ya, Elohe Abraham, Elohe Ishak, Elohe Yakov, Selachmi Aleichem, Sesemile Olam, Wesesikirle dordor. Jadi kita tahu bahwa Tuhan telah mengutus Musa karena nama-nama leluhur mereka Abraham, Ishak, dan Yakub juga menyembah Yahweh yang sama. Mari kita lihat selanjutnya. Bapa Yahweh sedang menyatakan, ya, Bapa Yahweh sedang menyatakan bahwa Dia adalah satu pribadi yang berkuasa, yang menjadi menara perlindungan yang kokoh dan kuat, di mana ketika kita berlari kepadanya kita mendapatkan keselamatannya. Dalam Amsal 18 ayat 10, Migdol Osem Yahweh, ya, dikatakan ada nama juga Yahweh disebutkan, Boyarut Sadik Winasko. Jadi nama Yahweh adalah menara yang kuat. Di sanalah orang benar berlari dan memperoleh selamat. Nah, kata haleluya yang biasa kita ucapkan setiap hari, setiap saat di dalam ibadah, berasal dari kata Ibrani, yaitu haleluya. Kata ini muncul sebanyak 24 kali di dalam kitab Mazmur, dan sisanya ada di kitab Wahyu. Kata haleluya terdiri dari dua kata, halelu dan ya. Kata halelu berasal dari kata halal, yang artinya memuji, memuliakan. Sedangkan kata Yah adalah singkatan dari Yahweh, YHWH. LAI Lembaga Kitab Suci Indonesia mengganti kata Yahweh dengan kata Tuhan huruf besar. Saudara dapat melihatnya juga di kamus di belakang Kitab Suci terjemahan LAI. Kata Tuhan itu diberi sebutan dengan Yahweh, original name, ya Tuhan orang Israel. Dari terjemahan kata haleluya mengandung arti yaitu sebuah perintah. Pujilah Yahweh dalam setiap kehidupan kita, sebagai orang percaya, bukan memuji dan menyembah nama yang lain. Mari kita lihat Mazmur 106 ayat 48. Baruk Yahweh, jadi tetap nama Yahweh dicantumkan. Baruk Yahweh Elohei, Israel minha olam, we'at ha olam, we amar kol ha am amen haleluya. Ya, jadi kita menemukan nama Yahweh juga sebutan haleluya juga sama disebutkan.
Para malaikat memuji Yahweh di surga. Firman Tuhan berkata bahwa ada nyanyian kepada Yahweh. Nah, arti teologis dari kata haleluya adalah pujian bagi Yahweh. Nah, dalam Wahyu 19 ayat 1, 3, 4, 5, 6, saudara dapat melihatnya. Setelah aku mendengar suara nyaring dari kerumunan orang banyak di dalam surga berkata, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan hormat dan kuasa ada pada Tuhan Elohim kita. Mereka berkata untuk kedua kalinya, haleluya. Asapnya pun membumbung sampai selama-lamanya. Ke-24 tua-tua dan keempat makhluk hidup itu tersungkur dan mereka menyembah Elohim yang duduk di atas tahta sambil berkata, amin, haleluya. Ayat 5, keluarlah suatu suara dari tahta itu sambil berkata, pujilah Elohim kita, hai semua hambanya, dan kamu yang hormat akan dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar suara seperti suara kerumun orang banyak, seperti gemuruh air bah, seperti guntur yang keras. Wah, nama saya disebutkan. Yang berkata, haleluya, sebab Tuhan Elohim yang Maha Kuasa memerintah. Perhatikan dari ayat-ayat ini, kita melihat aktivitas pujian di surga, di mana umat pilihan Tuhan yang diselamatkan, dan para malaikat memuji Tuhan dengan bersorak, haleluya. Artinya, bahwa di surga pun kita akan memuji-muji Tuhan yang Maha Tinggi. Bapa yang kekal yaitu Yahweh. Jika di surga yang disembah adalah Yahweh, mengapa kita harus mengganti dengan nama lain? Iya, haleluya. Bagian D, nama Bapa yang sebenarnya. Di sini kita mencoba untuk melihat beberapa pendapat yang ada mengenai penyebab memudarnya nama Yahweh dalam kehidupan bangsa Israel atau Yahudi. Bahkan sampai pada kekristenan sekarang ini, yang harus kita pelajari melalui perjalanan panjang bangsa Israel. Kita akan belajar lewat perjalanan panjang historisnya Israel. Kekudusan nama Yahweh di HWH. Nama Yahweh adalah nama yang kudus bagi bangsa Israel yang tidak bisa disebut dengan sembarangan. Ya, karena adanya hukum Taurat yang diturunkan bagi umat Israel melalui Musa. Namun hingga saat ini bangsa Israel pun masih takut untuk menyebut nama Yahweh. Ingat ya, mereka tetap takut, dulu pun takut, sekarang pun takut. Ya, karena apa? Mereka takut dihukum jika salah menyebutkan nama itu. Ya, menuliskan saja harus mandi ya. Kalau mereka menuliskan tulisan itu, nama itu 4 huruf itu, maka mereka harus mandi. Keluaran 20 ayat yang ke-7 berkata, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, karena Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Barang siapa yang menyebut nama Yahweh dengan sembarangan akan dihukum mati. Nah, ini paling ditakuti oleh orang Israel ya. Imamat 24 ayat 16, maka orang-orang yang menghujat nama Yahweh, ia harus dihukum mati. Seluruh jemaat harus melemparinya dengan batu, sebagaimana pengembara. Demikianlah penduduk asli. Ketika ia menghujat nama itu, ia harus dihukum mati. Dengan adanya kedua hukum ini, maka segenap kaum Israel tidak berani menyebut nama Yahweh dalam keseharian mereka dalam pertemuan ibadah. Karena mereka takut akan hukuman yang akan mereka terima, sehingga mereka mengganti nama Yahweh dengan sebutan Adonai. Hasem Adonai, yang artinya Tuhan. Tuanku atau Tuhan yang berkuasa. Nah, itu sebabnya saudara, kenapa Israel itu tidak menyebutkan sampai sekarang? Karena takut. Ya, daripada gua kena hukum, mending gua sebutan Adonai saja. Kayak gitu. Mari kita lihat selanjutnya dalam masa pembuangan di Babel. Kehidupan bangsa Israel pada masa pembuangan di Babel itu di mana bangsa Israel harus hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bahkan kehidupan yang penuh dengan penyembahan berhala, membuat patung dan benda-benda untuk disembah sebagai Tuhan mereka. Keadaan ini sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Israel atau Yahudi pada waktu itu. Bahkan ada beberapa pandangan ahli teologi yang menyatakan bahwa kehidupan orang Israel sudah mulai tidak beribadah lagi kepada Yahweh. Karena terpengaruh oleh kehidupan dan peraturan pemerintah Babel yang menyembah berhala dan melarang menyembah Tuhan bangsa Israel, dan juga ada kawin campur. Selama 70 tahun, bangsa Israel hidup di bawah tekanan dan hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yeremia 25 ayat 11-12. Bangsa Israel harus ikut dan tunduk pada aturan dari pemerintah Babel pada waktu itu. Israel pada waktu itu tawanan yang harus mengikuti kepercayaan yang diperintahkan oleh Raja Babel. Sehingga bertahun-tahun bangsa Israel tidak lagi menyembah Yahweh. Nah, adanya kawin campur kita lihat. Dalam kehidupan di tengah-tengah bangsa Babel dan banyaknya tekanan
yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada masa pembuangan di Babel, ya, jadi membuat mereka memilih perkawinan campur dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka biar aman, ya, yaitu dengan orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, orang Amon, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori, seperti ditulis dalam Esra 9:1. Dalam kitab Esra ini kita melihat kehidupan bangsa Israel yang telah kehilangan adat istiadat dan kemurnian keagamaan mereka, bahkan para imam juga terlibat kawin campur, nalo, dengan bangsa penyembah berhala. Bahkan jika kita mempelajari banyak dari perjalanan bangsa Israel yang telah terlibat kawin campur, mereka meninggalkan Tuhan dan mengikuti kepercayaan pasangan istri mereka untuk menyembah berhala. Nah, sekarang kita lihat 10 suku Israel yang hilang. Pada perjalanan panjang bangsa Israel, maka lahirlah 12 suku Israel melalui Yakub memiliki 12 anak, yaitu melalui keempat istrinya, yaitu Lea melahirkan Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Sebulon, sementara Rahel melahirkan Yusuf dan Benyamin. Bilha melahirkan Dan, Naftali. Silva melahirkan Gad dan Aser. Bangsa Israel melalui 12 suku itu pun meraih puncak kekuasaan pada masa pemerintahan Raja Salomo. Ya, jadi ada Daud kemudian Salomo. Setelah kematian Raja Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi 2 bagian. Menjadi kerajaan utara disebut kerajaan Israel dengan 10 suku dan kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda yang terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin. Jadi ada kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda yang kita kenal sekarang Yahudi, ya. Ketika kerajaan Israel itu pecah, maka kerajaan Israel utara terdiri dari berdiri sendiri dengan 10 suku dan kerajaan selatan hanya dengan 2 suku yang bergabung. Ini juga adalah historis tentang pecahnya suku-suku kerajaan Israel. Dalam perjalanan Israel melalui banyak peperangan, sehingga kerajaan utara ditaklukkan oleh bangsa Assyria dan kekaisaran Assyria. Dan ke-10 suku Israel itu ditawan, dipaksa untuk pergi ke negeri Assyria, dan mereka tidak pernah kembali lagi. Maka kerajaan Israel utara pun hilang dari perjalanan bangsa Israel dan tidak dicatat lagi dalam sejarah perjalanan orang Israel. Orang Yahudi yang ada sekarang ini adalah mereka dari keturunan kerajaan Israel Selatan yang sekarang disebut dengan bangsa Yahudi. Kata Yahudi dari kata Yehuda yang akhirnya membentuk negara Israel modern sekarang ini. Dengan hilangnya 10 suku Israel, ini mengakibatkan begitu banyak generasi Israel yang terhilang. Ingat, Yesus pernah berkata, aku ingin mengumpulkan Israel yang terhilang. Ini generasi 10 suku yang hilang. Bahkan salah satunya adalah suku Lewi, di mana kita tahu bahwa mereka inilah yang harus kuat mempertahankan adat istiadat yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita tahu Lewi adalah yang menjalankan tata ibadah. Kehilangan sebuah generasi dalam jumlah yang besar akan menghilangkan banyak adat istiadat dalam bangsa itu. Sehingga melalui peristiwa hilangnya 10 suku ini, maka kemungkinan besar adat istiadat keagamaan dalam kehidupan bangsa Israel pun mulai memudar, apalagi salah satu dari 10 suku yang hilang itu adalah suku Lewi yang tahu benar tentang adat istiadat keagamaan dan yang harusnya menjaga adat istiadat dan keagamaan itu dalam bangsa Israel. Selanjutnya kita lihat tentang adanya penerjemahan yang keliru. Ya, itulah historis ya di awal tentang Israel. Tidak bisa dipungkiri bahwa bangsa Indonesia telah ratusan tahun tidak mengenal siapa sesungguhnya nama Bapa di surga. Disebabkan karena adanya kekeliruan dalam penafsiran dan penulisan kitab suci ke dalam bahasa Indonesia, ya, yang dulu dimulai dengan bahasa Melayu. Yang pada waktu itu nama Bapa Yahweh diganti dengan Tuhan dan juga Allah. Mari kita lihat 2 perbandingan terjemahan ini. Dalam Kejadian 4 ayat 26, ya, seperti di atas tuh bahasa Ibraninya, tapi kita baca Indonesia saja, lebih cepat. Bagi Set lahirlah juga seorang anak laki-laki yang diberi nama Enos. Sejak saat itu orang mulai memanggil nama Yahweh. Jelas nama Yahweh dicantumkan. Jika saudara lihat dalam bahasa Ibrani, Besem Yahweh, Yahweh. Ya, ada ya dalam bahasa aslinya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Nah, sudah lihat ya, dalam dimulai dari kitab Kejadian, Yahweh yang disebutkan langsung diganti dengan nama Tuhan. Keluaran 3, ayat 15
Indonesia saja ya, IMB. Elohim berfirman kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel. Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya dan seperti itulah aku diingat di semua generasi turun-temurun. Demikian pula kata Yahweh pada awal, tetapi kalau kita lihat dalam bahasa Ibraninya tetap Israel Yahweh Elohim. Ya, tapi di LAI menyebutkan hanya Tuhan dalam huruf besar, ya. Bahkan menggunakan Allah, nenek moyang di sini bilang Elohim leluhurmu. Tentu kita lebih memilih kejelasan kebenaran dengan terjemahan IMB. Jadi jangan malu, jangan ragu untuk membaca, menyampaikan terjemahan IMB kepada siapapun. Dengan adanya kekeliruan dalam penerjemahan ini, maka kekristenan di Indonesia tidak lagi mengenal nama Bapa adalah Yahweh. Jadi itulah penyebabnya. Jadi jangan heran kalau saat ini banyak orang memprotes atau merasa asing dengan nama Yahweh. Silakan di next slide-nya. Dengan adanya terjemahan yang keliru ke dalam terjemahan kitab suci bahasa Indonesia, dan karena kitab suci ini telah digunakan masyarakat Indonesia selama ratusan tahun, dan dari generasi ke generasi telah memakai terjemahan itu, maka muncullah beberapa dampak dan pengaruh yang besar terjadi dalam kehidupan kekristenan di Indonesia. Nah, kita lihat coba ya, apa dampak-dampaknya ini, mari kita lihat. Kekristenan di Indonesia tidak mengenal nama Bapa yaitu Yahweh yang sesungguhnya. Sehingga bagi masyarakat Indonesia khususnya dalam kekristenan nama Yahweh adalah nama yang asing atau aneh bagi mereka. Mereka yang telah terbiasa memanggil nama Bapa dengan nama lain merasa sulit atau enggan memakai nama Bapa Yahweh yang sesungguhnya karena terjebak dalam pemikiran bahwa pengguna nama Yahweh adalah aliran atau sekte sesat. Sebaliknya orang-orang yang memakai nama Bapa Yahweh dan mau mengumandangkan nama Yahweh kerap kali disalah mengerti oleh kelompok Kristen lain. Dengan adanya penggunaan nama Bapa Yahweh ini, pemimpin-pemimpin gereja atau gembala jemaat memberikan peringatan kepada jemaat agar tidak ikut-ikutan menggunakan nama Bapa Yahweh dalam ibadah mereka. Terus terjadi konflik dan pertikaian antara gereja yang satu dengan yang lainnya berkenaan dengan penggunaan nama Bapa Yahweh. Itu dampaknya ya. Sekarang poin E menyebut nama Yahweh. Untuk memahami sanggahan yang berkata nama Yahweh atau YHWH tidak bisa diucapkan, kita bisa mempelajari dengan sederhana dalam penulisan nama YHWH yang dikenal dengan sebutan tetragrammaton. Dari tetra artinya 4, grama artinya kata, dan ton artinya bunyi atau nada. Saya ulangi. Tetragrammaton dari YHWH ada punya arti tetra artinya 4, grama artinya kata, dan ton artinya bunyi atau nada. Gitu ya. Jadi tetragrammaton ini berarti 4 kata yang bisa dibunyikan atau dilafalkan dalam terjemahan ini. Kita dapat memahami bahwa kata Yahweh atau YHWH itu bukanlah nama yang tidak bisa dikatakan atau diucapkan. Karena itu adalah nama yang bisa kita sebutkan. Bahkan dari apa yang sudah kita pelajari di atas, Bapa sendiri menyatakan namanya untuk kita ingat dan sembah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya turun-temurun. Nah, sudah dapat perhatikan ketika Tuhan ngomong kepada Abraham, Ishak, Yakub, juga kepada Musa, tentu audio ya, terdengar. Pengucapannya jelas, sehingga Musa bisa menuliskan itu. Kita juga tahu bahwa huruf-huruf dari bahasa Ibrani itu terdiri dari gambar. Kalau sekarang huruf Ibrani sudah lebih modern ya, tapi dulu itu adalah gambar yang bisa diungkapkan, diucapkan seperti itu. Nah, banyak orang berkata nama itu tidak bisa diucapkan atau tidak bisa dibaca dan tidak memiliki arti, tapi pada dasarnya memang huruf Ibrani adalah huruf mati. Bagi kaum Yahudi yang telah merantau atau diaspora, jadi kalau mereka yang tersebar namanya diaspora. Setelah masa pembuangan, yaitu generasi baru yang telah kita pelajari tadi, yang tersebar di berbagai tempat dan daerah di luar Yahudi, dan bahasa Ibrani yang mulai tercampur dengan kebudayaan lain, bagi mereka mungkin sulit untuk membaca nama YHWH. Bahkan mungkin mereka tidak dapat mengartikan karena lamanya mereka berada dalam lingkungan luar atau diaspora. Sehingga kebudayaan luar sangat mempengaruhi mereka. Dan kebudayaan asli bangsa Yahudi dan bangsa Ibrani telah mulai pudar dari mereka. Sebagai contoh, penulisan YTH, ya YTH, huruf Y, T, dan H. Mungkin bagi orang Belanda tidak tahu bagaimana
mengejanya. Dan apa artinya karena semua huruf mati? Atau mungkin orang Indonesia, tetapi sejak dari kecil yang sudah tinggal di Amerika dan banyak dipengaruhi budaya-budaya Barat, ditambah lagi jarang berkomunikasi atau datang ke Indonesia, maka bisa diprediksi orang tersebut pasti tidak mengerti apa maksud dari tulisan YTH. Sementara saudara pasti tahu, YTH itu artinya yang terhormat. Sebaliknya, bangsa Indonesia sendiri yang lahir dan besar di Indonesia ketika membaca melihat tulisan YTH pasti dapat mengerti maksud dan artinya. Yahweh dalam kitab Perjanjian Baru. Anda tentu ingat bagaimana kitab Perjanjian Lama menceritakan kuasa dan karya penebusan atau penyelamatan Yahweh yang menyelamatkan bangsa Israel dari keadaan bahaya. Dengan cara yang sama, dalam kitab Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana Mesias, yaitu Yesus Kristus, digambarkan turut campur tangan dan menyelamatkan bangsa pilihan Yahweh dalam situasi yang mengancam jiwa mereka. Kalau dalam PL kita melihat Yahweh membebaskan umat pilihan dari bangsa Mesir yang dilambangkan perbudakan, penderitaan, dan dosa untuk memberikan kemerdekaan. Maka dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus juga melalui karya salib Kristus telah menyelamatkan bangsa pilihan Yahweh dari perbudakan akan dosa untuk membawa kepada kehidupan yang dimerdekakan. Dalam penyaliban Yesus, Bapa Yahweh menyatakan dirinya pada salib tersebut yang tidak disadari oleh banyak orang. Karena semua itu ya tipu muslihat iblis sehingga menutup kesadaran banyak orang, tidak menyadari bahwa nama Bapa dinyatakan juga dalam karya salib Yesus. Untuk bisa mengerti lebih lanjut, kita akan mempelajari nama Yahweh yang ada dalam karya penyaliban Yesus. Pertama, tulisan INRI, kita biasa baca INRI, di salib Yesus. Ada tulisan INRI yang dipasang di atas kayu salib Yesus. Tulisan ini sering dipahami sebagai inilah Raja orang Yahudi. Tetapi ketika kita mempelajari lebih dalam lagi, maka kita menemukan dalam Yohanes 19 ayat 19 sampai 20 di ayat ini dituliskan dalam 3 bahasa. Mari kita coba melihat. Dalam bahasa Latin, Yesus Nazarenus Rex Iudairon. Ya, dalam bahasa Latin. Jadi Yesus dari Nazaret, gitu ya. Ada kata Nazaretnya dalam bahasa Latin. Bahasa Yunani, Yesus ho Nazoreios, ho Baselius ton Yudaion. Ibrani menuliskan Yeshua Nahatzrim wa Melek Hayehudim. Jadi kita menemukan ada 3 tulisan seperti itu. Dan kalau saudara lihat bagian bahasa Ibrani, itu memang kalau di atas bahasa Latin, kita menemukan tulisan INRI, kita baca INRI. Kalau dalam bahasa Yunani, kita mau sebut apa ini? Gitu ya. Susah gitu ya. Kalau bahasa Ibrani, kita bisa bilang, oh ada huruf Y, ada H, ada W, ada apakah itu YHWH, Yahweh? Tidak juga, karena ini adalah kalimat yang dituliskan. Jadi bukan berarti YHWH artinya Yeshua Hanatsrim wa Melek Hayehudim. Tidak, ya, tidak begitu. Nah, tulisan atau huruf YHWH itu ditulis menggunakan abjad Ibrani yang mempunyai arti sebagai berikut. Yod, yaitu kan huruf. Yod, huruf terkecil. Artinya tangan. Hey, lihatlah. Wow, itu paku. Hey, lihatlah. Jadi arti YHWH adalah lihatlah tangan terbuka, lihatlah pakunya. Secara teologis artinya dialah Yesus Kristus yang disalibkan, menunjukkan pada pribadi Yesus. Gitu ya. Yohanes 20 ayat 25, karena memang Yesus itu melakukan semua yang Bapa kehendaki. Semua yang Yahweh Bapa kehendaki. Itu sebabnya harus sama antara YHWH dan Yesus atau Yeshua. Yohanes 20 ayat 25, lalu murid-murid yang lain berkata kepadanya, kami telah melihat Tuhan, namun ia berkata kepada mereka, jika aku tidak melihat tanda paku di kedua tangannya dan mencucukkan jariku ke dalam tanda paku itu, serta mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku sekali-kali tidak akan percaya. Inilah kata Thomas, ya. Dia bicara soal untuk lihat lubang paku di tangannya. Sekarang kita lihat di doa Bapa kami. Dalam kekristenan kita telah tahu tentang doa Bapa kami yang Yesus ajarkan. Matius 6 ayat 9. Karena itu hendaklah kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dalam doa tersebut, Yesus tidak memberitahu kita siapa nama Bapa yang kita sembah itu. Dan lebih heran lagi, banyak orang Kristen yang tidak pernah bertanya, siapakah nama Bapa yang Yesus sedang ajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami.
Nah, orang Kristen aja nggak pernah tanya, apalagi orang Israel dulu. Padahal ayatnya banyak sekali jelas bilang begini, kamu adalah anak-anakku. Ya, selalu bicara soal Israel adalah anak-anak. Bahkan dalam kitab Nabi-Nabi juga berkata tentang engkau adalah anak yang aku kasihi. Ya, tetapi sampai Yesus bicara soal Bapa, mengajarkan doa tentang Bapa, Israel bahkan murid-murid pun tidak pernah berdoa dengan Bapa. Jadi seolah-olah terselubung. Tapi puji Tuhan, ya, kita memahami ini ketika progres Revelation itu dinyatakan dan nama ini dikumandangkan, senior pastor kita mendapatkan pewahyuan baru untuk ayo disampaikan, maka kita jadi memahami sekarang. Nah, saya kasih contoh, Budi memiliki seorang anak namanya Joko. Kemanapun Joko pergi, dan apapun yang Joko lakukan, pasti dia memanggil bapaknya dengan sebutan bapak yang bernama Budi. Akan menjadi sesuatu yang kurang baik jika Joko yang memiliki bapak, namun tidak tahu siapa nama bapaknya. Demikian juga dengan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, selalu berdoa kepada Bapa di surga, tetapi tidak mengetahui nama Bapa di surga. Kita akan melihat siapakah Bapa yang Yesus sebut dalam doa Bapa kami. Yesaya 64 ayat 8. Namun sekarang, ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Kami adalah tanah liat dan engkaulah penjunan kami. Dan kami semua adalah karya tanganmu. Ingat para nabi sudah bilang, ya, Yahweh itu Bapa. Israel juga adalah anak sebenarnya. Tapi sampai sekarang Israel tidak pernah memanggil dengan sebutan Bapa. Ya. Nama Bapa yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami adalah Yahweh. Mengapa Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Yesus tidak melupakan ketetapan firman Tuhan, sehingga Yesus pun menerapkan kembali apa yang telah lama dilupakan, bahkan ditinggalkan oleh bangsa Israel atau orang-orang Yahudi, yaitu berkaitan dengan nama Bapa Yahweh. Keluaran 3:15, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan seperti itulah aku diingat di semua generasi, turun-temurun. Ada begitu banyak ayat yang menyatakan kedaulatan Bapa yang diajarkan Yesus Kristus dalam pelayanannya, seperti Yesus memberi amanat agung kepada murid-muridnya untuk membaptis orang-orang yang baru percaya kepadanya dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam Matius 28 ayat 19, dan kita pun melakukan itu, ya. Ingat, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Bapa juga disebutkan oleh Yesus. 3, Yesus Kristus adalah Elohim. Ya. Kita coba melihat tabel ini. Nama Yesus dan nama Yahweh adalah satu kesatuan dan nama yang berkuasa. Jadi sederajat, ya, bukan ada satu yang lebih tinggi atau ada yang lebih rendah, tidak, ya, tetapi sama. Dalam Yoel 3:2 ayat 32, setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan, karena di Gunung Sion dan di Yerusalem akan terjadi keselamatan. Sebagaimana Yahweh firmankan, begitu pula yang tersisa, yaitu mereka yang sedang dipanggil oleh Yahweh. Kisah Rasul 4:12, keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Yesus berkata, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum Abraham ada, aku ada. Filipi 2 ayat 10-11, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di surga, di bumi, dan di bawah bumi, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Ya, jadi ada Elohim Bapa, Elohim Anak, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Tabel berikutnya, nama Yesus adalah nama yang merupakan kesatuan, nama yang berkuasa. Kolose 2:9, sebab seluruh kepenuhan Elohim berdiam secara jasmani di dalam Kristus. Yohanes 4:25-26, wanita berkata, aku tahu bahwa Mesias yang disebut Kristus itu akan datang, dan bila dia datang, dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Yesus berkata, akulah dia yang sedang berbicara kepadamu. Ini percakapan Yesus dengan wanita Samaria. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Tabel berikutnya. Yohanes 20 ayat 27-29. Lalu dia berkata kepada Thomas, ulurkanlah jarimu ke sini dan perhatikanlah kedua tanganku. Ulurkanlah juga tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan menjadi orang yang tidak percaya, tetapi percayalah. Thomas menjawab dan berkata kepadanya, Tuhanku dan Elohimku. Ada orang berkata, sejak kapan Yesus dipanggil Tuhan?
Thomas saja mengakunya, Tuhanku dan Elohimku. Yesus berkata kepadanya, Thomas, engkau percaya karena telah melihat aku. Berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Yesaya 9:6. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Ajaib, Penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. 2 Korintus 5 ayat 21. Poin keempat, nama Yesus Kristus. Dari apa yang kita pelajari, maka kita dapat mengerti bahwa nama Yesus Kristus berasal dari kata Yehoshua. Dalam bahasa Ibrani yang memiliki dua suku kata, yaitu YHWH nama pribadi Bapa dan Yasya yang artinya menyelamatkan. Jadi ada dua suku kata dari YHWH dan Yasya. Jadi nama Yesus, Yeshua memiliki makna teologis yaitu YHWH, Yahweh yang menyelamatkan. Dan nama Kristus, Hamasyah yang biasa kita sebutkan, juga mempunyai arti yang diurapinya. Poin G, haruskah kita atau saya mempertahankan nama Allah? Haruskah Anda mempertahankan nama Allah? Mungkin setelah mendapat pemahaman ini, ada yang berkata, sekian lama kita beribadah, berdoa, memuji Tuhan dengan menyebut nama Allah, gitu kalau orang Kristen ya. Toh kita juga diberkati, berhasil, sukses. Nah, buat apa kebenaran sejati yang hakiki lagi? Karena dengan nama Allah saja kita sudah diberkati sampai sekarang. Nah, kalau Anda hanya memiliki pemahaman seperti ini, yang berkata bahwa indikator sebuah kebenaran itu diukur dari berkat dan kekayaan, maka koruptor, pelacur, mafia, penjual senjata, bahkan narkoba juga bisa memiliki kekayaan yang mungkin jauh lebih banyak dari kita. Tetapi apakah mereka memiliki kebenaran? Beda ya, memiliki kekayaan dan memiliki kebenaran dalam hidupnya. Ketahuilah bahwa kebenaran tidak pernah diukur dari berkat atau kekayaan. Ya mungkin juga ada yang berkata, selama ini memanggil dan berdoa dengan nama Allah, tapi pada kenyataan saya juga bisa menerima kesembuhan. Kalau tadi berkat, yang kedua aku juga sembuh dong. Dan mujizat bahkan hal ajaib terjadi pada aku dan keluargaku. Kalau Anda mengukur kebenaran dengan suatu kesembuhan, atau mujizat dan hal-hal yang bersifat supranatural, maka kita bisa melihat bahwa di gunung, pohon, keris, kuburan, setan bisa melakukan semuanya itu. Tetapi kembali, apakah di dalam semua itu ada kebenaran? Kebenaran tidak pernah diukur dari kesembuhan dan mujizat. Ada juga yang berkata, ya kan tidak apa-apa sih menyebut nama Allah dalam setiap doa dan pujian yang saya naikkan, asalkan hati saya tertuju kepada Yesus saja. Nah, firman Tuhan berkata, dari mulut kita dibenarkan dan dari mulut juga kita dipersalahkan. Dan apa yang keluar dari mulut kita berasal dari hati. Bagaimana mungkin kita bisa berkata di mulut lain dan lain di hati, kayak lagu ini ya. Lain di mulut, lain di hati. Justru ketika kita menyebut nama Tuhan yang lain, maka tentu ada pribadi lain yang ada di hati kita juga. Karena itu, kalau kita sudah memiliki pemahaman yang benar ini, baiklah kita juga bisa hidup dalam kebenaran itu. Oke, kita janji tetap menggunakan nama Yahweh karena itu adalah kebenaran. Nah, kita juga bisa memakai tolak ukur dari sejarah dan berkata bahwa nama Allah sudah ratusan tahun dipergunakan. Apakah kita mau menerima sejarah yang tidak sesuai kebenaran? Ya, ada sejarah tapi tidak sesuai kebenaran, ya tinggalkan. Sesungguhnya kebenaran yang hakiki bukanlah dinilai dari lamanya penggunaan atau banyaknya orang yang telah memakainya. Firman Tuhan dalam Mazmur 102:13 jelas. Yahweh mau namanya disebutkan turun-temurun dan bukan diubah dengan nama dari sesembahan lain. Dengan alasan itu adalah sebuah sejarah atau tradisi dari luar dunia atau apapun juga, kalau tidak sesuai dengan kebenaran, berarti tidak kita pergunakan. Panggilan nama Yahweh bukan yang lain. Kitab suci menulis bahwa kita disuruh untuk berseru kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi kita berseru kepada Tuhan yang mana? Yeremia 3:3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan perkara-perkara besar yang tidak dapat dimengerti, yang tidak engkau ketahui. Nah, untuk bisa memahami ayat ini, kepada siapa kita berseru memanggil nama Tuhan pencipta langit dan bumi, maka kita bisa membaca di ayat sebelumnya, ayat 1 dan ayat 2.
Maka firman Yahweh datang kepada Yeremia untuk kedua kalinya. Ketika ia masih ditahan di halaman penjagaan dengan berkata ayat 2. Beginilah firman Yahweh pencipta Yahweh yang telah membentuknya dan mengukuhnya, Yahweh adalah namanya. Perhatikan dengan background huruf kuning, Yahweh adalah namanya. Jadi ayat 3 yang kita baca mengarah kepada nama Yahweh, yang artinya saat kita berseru, berdoa, memuji, menyembah, dan beribadah, kita harus fokus kehidupan kita dengan nama yang berkuasa, Tuhan pencipta langit bumi, yaitu Yahweh. Karena itu, sebagai orang percaya yang telah mengerti kebenaran ini, baiklah, mari kita semua hidup dan melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita telah mengerti kebenaran ini, tapi kita tidak melakukannya, sama seperti kita memanggil nama Tuhan, namun ternyata pribadi yang berbeda. Contoh, seorang anak kecil berada di tengah kerumunan orang banyak. Tiba-tiba anak ini berteriak, "Bapak, Bapak, Bapak," gitu ya. Dia panggil Bapak, gitu ya. Maka bapak-bapak yang berada di sekitaran itu akan berbalik dan mencari siapa anak yang berteriak itu. Berarti bapaknya yang mana? Ada banyak bapak, tapi bapak yang mana dari anak itu? Nah, tentu anak itu akan tahu siapa bapaknya yang sebenarnya. Ayat tadi mengajarkan kepada kita semua untuk bisa memanggil nama Tuhan dengan nama pribadinya, yaitu Yahweh. Sehingga kita tahu kepada Tuhan yang mana yang kita sembah. Melalui pelajaran ini kita diminta untuk fokus, berseru, dan kembali mengumandangkan nama Yahweh dalam hidup kita. Kalau kita sudah tahu nama Bapa kita, masihkah kita memanggil dengan sebutan nama lain? Katakan tidak. Tidak akan menyebutkan nama yang lain. Nah, setelah kita belajar siapakah nama Bapa, pencipta langit dan bumi yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Yahweh, maka kita tidak boleh memiliki pandangan bahwa kitalah yang paling benar. Iya. Artinya begini, bukan kita yang paling benar, kita benar, tetapi bukan untuk diperdebatkan. Ketika ada orang memperdebatkan, tentu saja kebenaran kita pegang, ya, bukan untuk menghakimi orang lain. Yahweh bukan untuk diperdebatkan dan dijadikan bahan saling menyerang dan menyalahkan gereja lain. Wow, tidak terasa sudah sampai penutup. Gereja YHS memiliki kerinduan untuk membawa anugerah keselamatan dari bangsa Israel atau Yahudi, bukan dengan kultur Yahudi, tetapi dengan kultur universal. Artinya, kami menyampaikan kebenaran dan anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada bangsa Israel, bukan dengan cara adat istiadat atau tata cara Yahudi, tetapi kami menyampaikannya melalui kebenaran firman Tuhan. Sudah belajar tadi, seluruhnya lewat kebenaran, sehingga dapat diaplikasikan bagi kehidupan iman percaya kita. Jadi bagaimana sikap kita menanggapi nama Yahweh ini? Kita tidak perlu takut untuk tidak memakai nama. Kita tidak perlu takut untuk tidak memakai nama Allah. Jadi jangan takut. Tidak usah pakai nama itu dan jangan takut. Ya. Dalam kehidupan iman kita sehari-hari, sejak awal penulisan kitab PL maupun PB, naskah aslinya sama sekali tidak pernah menyebut nama Allah. Tidak ada sama sekali. Tetapi yang disebut adalah nama Yahweh. Ya, sudah dapat tulis di kolom chat, Yahweh, nama Bapakku di surga. Sebagai Tuhan yang disembah, Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai akar dari iman kekristenan kita. Terus bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap saudara? Sikap saya mengenai orang-orang yang tetap memakai nama lain untuk menyebut nama Yahweh, tidak mau menggantinya, itu adalah hak mereka. Kita tidak usah berdebat dan menyalahkan mereka. Kita sebagai orang percaya harus tetap hidup rukun dan damai dengan semua orang percaya, seperti dalam moto komunitas gereja YHS, yaitu kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Karena itu, kita cukup menyampaikan kebenaran, dan biarlah kebenaran yang kita sampaikan itu akan memerdekakan mereka semua. Nah, ini keren juga ya, kebenaran yang kita sampaikan itu memerdekakan mereka semua. Changing life through Jesus love. Mengubah kehidupan jiwa-jiwa melalui kasih Yesus. Ya, mengubah kehidupan jiwa-jiwa melalui kasih Yesus. Sikap yang harus kita ambil sebagai keluarga besar gereja YHS dalam menanggapi kebenaran ini adalah, mari kita coba melihat sikap kita ya. Silakan di slide-nya di next kan. Oke. Satu, kalau ada orang atau tamu yang berkhotbah di gereja YHS lalu keceplosan kata Allah gitu ya. Lagi khotbah dia bilang bait Allah gitu ya.
Selalu begitu, Allah Bapa gitu. Jangan dihakimi atau dipandang sebagai orang yang salah, tapi terima pengajaran yang baiknya. Ada yang baik, saudara terima melalui firman Tuhan yang disampaikan, karena firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk mengubahkan dan memberkati kehidupan kita. Kedua, nama Yahweh yang kita percayai sebagai nama Bapa adalah nama yang mengarahkan kita kepada anugerah melalui Yesus Kristus, bukan kepada Taurat yang ada pada tradisi Yahudi. Tiga, kehendak Bapa Yahweh adalah bahwa kita semua diselamatkan oleh anugerahnya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca bersama-sama Kisah Rasul 4 ayat 12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus, karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita dapat diselamatkan. Nama Yesus Kristus bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi juga berkuasa di bumi dan di surga. Di dalam Yesus Kristus kita hidup dalam kuasanya. Pada kesimpulan terakhir, mari kita setelah kita belajar, kesimpulan kita yang pertama, nama Bapa di surga yang sebenarnya adalah Yahweh. Amin. Yang kedua, sudah saatnya kita berani memberitakan nama Bapa Yahweh kepada kekristenan di Indonesia. Ketiga, ada ketidaktepatan pada proses penerjemahan kitab suci Kristen berbahasa Indonesia pada kosakata tertentu, khususnya nama Bapa. Keempat, sikap yang harus kita ambil sebagai keluarga besar Gereja YHS dalam menanggapi kebenaran ini adalah dewasa. Dengan arti tidak menghakimi dan tidak membuli jiwa-jiwa maupun gereja-gereja lainnya yang belum menggunakan nama Bapa yang sebenarnya. Amin. Amin.